instruktur saya tuh mengatakan yang selalu saya ingat, Pak Kris, kalau orang bilang minum kopi nggak pakai gula pahit, itu dapat dipastikan dia nggak pernah nyoba. Saya kepala eksekutif LPS pertama dan yang tercepat. Wah, kita mau modern kan teknologi perbankan kita, tapi kita khawatir nasabah kita tuh nggak bisa ngikuti. Nggak siap Pak ya? Pertanyaannya kan, loh mereka sekarang pakai handphone apa ada kursusnya? Filosofinya begini, teknologi itu kan mempermudah hal-hal yang sulit. Prinsip dasarnya Pak. Dasarnya, tetapi kalau di sebuah institusi itu seringkali mempersulit hal-hal yang mudah. Nah, digital ini kan khusus perbankan ya Mas ya, dia hanya bisa membuat aplikasi secanggih mungkin, semahal mungkin, tetapi hanya untuk nasabahnya. Bankir itu simbol sebuah profesi, dan orangnya akan mati. Kalau penulis tetap karyanya Pak. Penulis itu kan, penulisnya boleh mati, bukunya tidak. Halo Infobanker, saat ini saya berkesempatan mengunjungi salah seorang bankir senior yang syarat pengalaman, yang juga menempati berbagai posisi penting di sektor keuangan. Pria kelahiran Jakarta 68 tahun lalu ini menjabat berbagai posisi penting, Direktur PT Bank Rakyat Indonesia dan Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan. Saat ini beliau menjabat sebagai Komisaris Utama PT Jamkrindo. Mari kita simak langsung wawancara dan insight dari Pak Krisna Wijaya. Bersama saya, inilah The Leaders. Mas Wahyu, apa kabar? Apa kabar Pak? Waduh, sehat? Sehat Pak. Oke, wah terima kasih loh mau datang ke rumah saya. Ya, terima kasih juga Pak. Ya, kita langsung ngobrol atau gimana? Boleh Pak? Ayo, kita ke dalam aja ya. Siap Ya, Pak. ya, Terima kasih Pak. ya. Nah, Mas Wahyu, ini saya sebelum kita ngobrol ya, Iya, Pak. ini saya ingin jelasin aja, ini ruangan kopi lah. Jadi mulai dari saya menyeduh ya, kemudian kadang-kadang suka ngulik-ngulik juga nih, ini kebetulan lagi sedang diperbaiki ya untuk ngisi waktu. Mas, silakan duduk Mas. Ya, terima kasih Pak. Ya, jadi sampai sekarang saya memang jadi ruang kerja, jadi saya selalu di sini dan kalau tidak ada kegiatan menulis ataupun mengajar ya ngeracik kopi. Jadi sering di sini Pak ya? Iya. Nah, Pak, ini menjadi ruang kreatif juga inspirasi Pak buat Bapak ya? Iya, jadi kalau saya gunakan tadinya untuk ruang belajar, kemudian meningkat jadi ruang kopi, atau saya sebut laboratorium kopi karena bagian untuk uji coba ya, mulai dari merosting, meracik, dan akhirnya pada waktu COVID sekaligus jadi ruang kerja. Jadi saya kalau pagi sampai sore, istri saya paling kalau pas kesini itu cuman lihat ngingetin makan atau apa. Karena kalau ngopi saya bikin sendiri aja. Kalau ada tamu juga begitu. Nah, sering saya tawari tempat lain yang di sini aja lebih santai gitu. Ini sudah berapa lama Pak ruangannya Pak? 2017 lah, baru 5 tahun. Kalau untuk kopi sendiri Pak, Bapak sudah dari kapan tuh Pak? Saya menggeluti secara serius tentang kopi itu 2015, dimulai saya ikut sertifikat barista, terus setelah selesai barista saya lanjutkan lagi ke intermediate, yaitu untuk cupping, untuk bagaimana cara mengetes rasa kopi.
Terus yang terakhir itu saya ikut untuk blend, jadi mencampur kopi untuk identitas kita, kopi kita yang khas gitu kira-kira seperti itu. Itu sudah lumayan tinggi levelnya berarti Pak ya? Habis itu nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Iya, jadi saya nggak ikut lagi. Iya. Pak, berarti banyak juga Pak ya waktu-waktu di ruang ini Pak ya? Paling banyak saya di sini. Kalau pas ada jeda nggak ada Vicon, saya ngerjakan yang lain gitu ya, atau ya nyoba-nyoba mesin, nyoba-nyoba meramu lagi. Yang terbaru ada nggak Pak? Ramuan apa nih Pak? Wah, saya kalau ramuan mungkin udah lebih dari berapa ya? Mungkin 1000 sih ada, tapi akhirnya saya shortlist, saya catat mungkin hanya 20, dan nanti setiap pagi saya biasanya yang lama yang mana yang saya belum coba lagi gitu. Karena saya filosofinya kopi untuk kesehatan, dan saya merasa lebih seperti ini jujur aja karena kopi, Mas. Ya kalau saya ketemu dengan teman-teman sebaya saya selalu bilang, lu kok nggak robah-robah Chris sejak kuliah gitu ya. Hanya rambut lah. Ya yang paling signifikan ketika saya ngopi. Karena saya waktu itu kenapa ngopi itu ingin memahami bagaimana mengopi untuk kesehatan. Itu mulanya kenapa Pak ke kopi ya Pak? Mulanya itu saya orang yang tidak bisa minum kopi. Oke. Minumnya saset, 3 in 1, terus saya baca ini kan nggak sehat ya gitu. Loh, yang sehat tuh minum kopi tanpa gula gitu. Saya pikir-pikir, nah nggak pakai gula ya, pakai gula aja orang bilang pahit kan. Nah dari situ Mas mulainya. Pak, di ruang ini udah berapa karya Pak yang dihasilkan Pak? Semua artikel di sini, semua modul di sini, jadi semua kegiatan apa yang sifatnya untuk pendidikan, menyiapkan modul, bahan ajar, buat artikel. Jadi saya kalau sudah diingatkan Pak, deadline-nya tinggal besok gitu. Kalau saya sudah ke sini 2 jam selesai itu. Berarti banyak buku juga Pak yang dihasilkan dari ruangan ini Pak ya? Ya sejak 2015 itu banyak saya menulis artikel di sini. Sebelumnya kan di rumah, kadang-kadang setelah malam gitu ya. Kalau sekarang saya punya ruang seperti ini, jadi saya nggak pernah ada kendala untuk mencari inspirasi. Berkarya, Pak, ya? Pak, terakhir kan kalau tidak salah ada buku Banking in Your Hand Pak. Iya. Nah itu apa sih Pak ininya Pak, pengamatan Bapak di sana Pak? Apa makna dari banking in your hand? Berarti kan ada transformasi digital Pak ya di industri perbankan terutama Pak ya? Iya, jadi saya kalau mau dalam secara singkat bahwa kita dihadapkan pada sebuah kenyataan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, di mana semua transaksi keuangan bisa di tangan, dalam arti menggunakan handphone. Ya kalau misalnya saya nggak judulnya bukan bank in your hand, bank in PC kan kurang, ya itu dari dulu sudah ada. Ya, jadi itu. Terus yang kedua, reasons lainnya buat saya bahwa kita sering menjadi korban teknologi. Anda, saya gitu ya, suruh beli handphone ini baru, tapi handphone kan fungsinya ada tombol merah untuk matiin, tombol hijau untuk nyalain, ya mahal murah nggak ada. Misalnya Mas Wahyu pakai iPhone, terus saya pakai buatan Cina. Apa kalau saya telepon nggak dijawab? Oh jangan nih, nggak level nih gitu, ya kan? Nah jadi fungsinya sama ya. Jadi hal lain yang ingin saya katakan di dalam buku itu digital awareness. Jadi kita tuh harus peduli karena nggak bisa dihindari. Ya, karena juga lumayan cukup minim Pak ya literasi digital di Indonesia Pak. Iya, dalam konteks kemauan untuk menjelaskan lebih detail itu menurut saya masih kurang ya. Tetapi saya tidak pernah setuju ya kalau saya kadang-kadang kita mau modern kan teknologi perbankan kita, tapi kita khawatir nasabah kita tuh nggak bisa ngikuti. Nggak siap Pak ya. Pertanyaannya kan, loh mereka sekarang pakai handphone apa ada kursusnya? Yang mungkin kurang adalah pada saat kita menggunakan handphone untuk transaksi keuangan harus mulai lebih banyak hati-hati karena transaksi kejahatan keuangan sudah bisa dilakukan melalui handphone. Jadi literasinya itu justru bagaimana menggunakan
transaksi perbankan melalui handphone terkait dengan risiko-risiko yang mungkin terjadi, bukan caranya. Ini kan ada transformasi Pak ya. Kira-kira itu sebagai lompatan besar atau memang gradual aja sih Pak? Jadi semua transformasi itu kan pasti ada titik mulai pengenalan, mulai percepatan. Pada satu titik tertentu sudah equal lagi bahwa semua orang sekarang tidak perlu lagi diajarin bagaimana menggunakan handphone untuk transaksi keuangan. Saya kadang paling gampang loh, memang sekarang kita kalau beli handphone harus kursus dulu. Sudah biasa. Ya karena memang sudah biasa. Kalau misalnya nggak pernah pakai bisa nanya anak, bisa nanya temen yang sebegitu praktis. Dan itu ternyata kan terbukti yang saya hipotesiskan gitu. Sekarang sudah banyak produsen handphone yang tidak memberikan lagi buku-buku tebal untuk how to operate misalnya. Manual booknya. Manual booknya nggak ada. Saya membaca itu saya lupa, pastilah ada lupa. Saya membaca lalu saya mendengarkan, itu saya tahu gitu. Tapi kalau saya membaca, saya mendengarkan dan saya melakukan, jadi paham. Buktinya itu semua sekarang orang pakai handphone nggak lihat usia bisa. Pak, Bapak kan cukup punya pengalaman panjang Pak ya di industri keuangan Pak ya, mulai dari profesional juga di birokrasi juga Pak ya. Itu ada hal yang berbeda nggak sih Pak saat ini dan sebelumnya Pak? Filosofinya begini, teknologi itu kan mempermudah hal-hal yang sulit. Prinsip dasarnya Pak. Dasarnya, tetapi kalau di sebuah institusi itu seringkali mempersulit hal-hal yang mudah. Nah, begitu dia sekarang harus menggunakan alat-alat teknologi, ya ada keseimbangan baru lah. Cara berpikirnya, loh kenapa saya harus tetap mempertahankan sebagai birokrat misalnya. Harus ada perubahan mindset juga Pak. Ya, akhirnya yang merubah mindset itu sebetulnya kan teknologi Mas. Iya, benar. Didorong Pak ya. Iya. Jadi mau tidak mau ikut perubahan zaman. Iya. Misalnya sekarang ada mobil listrik, orang tadinya nggak percaya, tapi kalau kita bilang, oh nanti kalau sudah tidak ada minyak, terus naik apa? Ya kan naik mobil listrik. Pak, kalau ini kan saat ini eranya digital Pak. Selain itu apa sih Pak tantangan industri keuangan atau perbankan ke depannya Pak? Nah, digital ini kan khusus perbankan ya Mas ya. Dia hanya bisa membuat aplikasi secanggih mungkin, semahal mungkin, tetapi hanya untuk nasabahnya. Misalnya Mas Wahyu nggak punya rekening di BCA, ngedownload aplikasi BCA nggak bisa, buat apa? Ya kan? Jadi belum bisa menyatukan sebuah ekosistem. Nah, fintech hadir, tahu kelemahan seperti itu, dia membuat aplikasi, dia belum punya ekosistem juga nggak ada masalah, belum punya nasabah juga nggak ada masalah, tapi karena semua bisa mengakses dan bisa menggunakan, menjadi nasabah. Dalam tanda petik ya, artinya menggunakan jasa itu karena saya tidak ada persyaratan bahwa saya bukan nasabah bank ini sehingga nggak bisa pakai. Pak, tapi kan ke depan juga perbankan mulai masuk ke open banking nih Pak. Ada kemitraan dengan fintech. Iya, iya. Itu kan juga ada, selain ada potensi juga ada tantangan Pak. Ya, bicara kerahasiaan data, bicara security-nya Pak. Iya. Itu bagaimana Pak? Kalau bahasa gampangnya kan sekarang itu aplikasi yang dimiliki bank itu nggak gaul. Iya. Dia gaul sama nasabahnya. Tapi begitu ada sebuah platform ya supaya bisa gaul dan itu misalnya dengan teknologi, jadi itu mulai misalnya ATM bersama kan gitu ya kan, terus ada penggunaan beberapa yang bekerja sama untuk saling bisa mengambil uang di tempat ATM-nya kan. Nah sekarang kalau kita lihat trennya bahwa bank tidak bisa sendiri dan untuk dirinya sendiri, maka lahirlah open banking. Jadi open banking itu sebenarnya kan hanya menggabungkan berbagai aplikasi melalui API, kemudian dia bisa bergaul kan, saya misalnya punya rekening bank A dan bank B gitu, di handphone yang sama, saya mau transfer ke rekening saya di bank B, di sini dibilang
transfer berhasil gitu. Tapi saya harus melihat bahwa uangnya udah masuk, saya harus keluar dari aplikasi ini, terus saya buka ini, aplikasi yang bank satunya kan. Ya, berarti kan ada tantangan baru nih Pak, ada landscape baru ke depannya Pak ya. Peta persaingan ke depan seperti apa nih Pak? Yang menjadi titik krusial itu manakala platformnya menjadi sebuah open banking yang lebih memberikan sebuah posisi nasabah menjadi lebih dominan untuk menentukan sikap ya. Jadi wah saya kalau nanti sudah open banking ada ataupun yang sekarang bekerja sama begitu, ngapain ya saya pakai aplikasi ini, di sana lebih gampang. Atau wah di sini rumit, saya pindah aja dan bisa langsung. Berarti kalau yang menerapkan hal itu bisa jadi pemenang nih Pak dalam persaingan. Iya, jadi kan bank ini kan ini filosofinya paling tidak bagus katanya kan kalau perusahaan tuh monopoli, karena monopoli nggak pernah ciri khasnya tuh tidak efisien. Kalau bank ini kan duopoli, ya. Jadi kalau nanti dimasukkan ke dalam bentuk persaingan seperti itu, jadi kayak perusahaan pasar sempurna. Lagi-lagi kan transformasi digital juga nggak semuanya berhasil Pak ya. Oh ya. Suksesnya apa nih Pak? Kalau sederhana Mas, nggak jadi korban mode. Tergantung kebutuhan bisnis mereka. Iya. Ya. Jadi dengan kata lain ikut-ikutan saja. Karena nggak sesuai kebutuhan bisnis mereka ya. Oke. Jadi nggak harus besar Pak ya? Iya, kalau dia nggak besar tapi bisa hidup, dan kalau untuk besar dia harus bergabung, kan itu sesuatu konsekuensi. Misalnya Mas Wahyu punya bank kecil menguntungkan, ingin dibesarkan harus nambah modal. Kan pilihannya saya mau tetap kecil begini atau saya mengundang orang lain untuk nambah modal. Atau dengan go public. Itu sebenarnya kunci suksesnya di sana Pak ya? Iya. Gitu. Ini kan sudah mulai, misalnya kalau saya lihat ya, kita kan nggak pernah punya nomenklatur digital bank atau digital bank. Tapi kan karena untuk mengiklankan digital bank, tapi di undang-undangnya bank itu cuma 2, bank umum dan BPR. Ya Pak, kalau ke depannya ini kan bicara digital Pak, terkadang kan quote unquote bicara biaya Pak. Ya. Berarti kan lagi-lagi ya bank-bank besar juga Pak yang bisa main ke sana Pak ya. Kan pertanyaan dari dulu kalau itu yang dimasalahkan berarti kan lah apa dari dulu nggak ada biaya teknologi. Iya. Ya. Jadi sebenarnya saya katakan sebuah keniscayaan kita menghadapi sebuah transformasi atau inovasi teknologi selalu akan mengundang biaya teknologi. Nah, yang harus kita perhatikan adalah bahwa kesepadanan kita mengeluarkan investasi untuk teknologi dengan yang dihasilkan. Kalau misalnya cost-nya besar, mungkin dalam 2-3 tahun itu tidak apa-apa. Tapi kalau tadi saya katakan kalau dia tidak sudah besar investasinya, tidak bisa mengenerate tambahan pendapatan, untuk apa investasi jadinya? Pak, dari pengalaman yang panjang ini Pak ya, kira-kira ke depan nih Pak, kalau untuk fintech segala macam Pak ya itu akan kolaborasi Pak dengan perbankan Pak. Ya, jadi ini pemahaman ini mungkin harus tidak dikatakan lompat gitu ya. Kalau saya sudah sering tulis ya. Jadi ini kan ada fintech ini yang dulu juga ada fintech, tapi namanya mungkin nggak seperti sekarang disebut fintech. Sebenarnya kan itu manakala hadirnya blockchain, teknologi blockchain. Nah, penemunya Satoshi Nakamoto itu dan kawan-kawan itu cuma satu misi yang cukup clear. Kenapa hanya bank sentral yang boleh mengeluarkan uang? Kedua, kenapa hanya bank yang boleh memberikan kredit atau IKNB? Nah, dari situ maka lahirlah cryptocurrency dan peer-to-peer. Ya. Nah, waktu hadir itu dianggap sebagai pengganggu bank. Awalnya Pak ya? Iya, tapi saya kalau ditanya, saya juga heran, banknya kok merasa diganggu ya? Ada bisnis yang ganggu Pak. Padahal dia lebih kaya, lebih besar gitu lebih ya. dulu mana Pak ya? Iya. Nah, jadi kan karena mungkin
sikap yang spontan bahwa intinya tidak ada yang bisa mengalahkan bank, kan pasti begitu. Nah akhirnya lama-lama oh iya ya, ini kan sesuatu yang bisa kita lakukan juga. Ya. Nah makanya dari situ muncullah era kolaborasi. Berarti ke depan petanya seperti ini Pak ya, landscape di industri Iya, kan Pak ya? ya kan open banking itu juga bagian dari kolaborasi ya, Iya, benar. atau banking as a services BAS itu juga bagian dari kolaborasi. Jadi mereka yang menjualkan tapi dapat fee, yang penting buat bank bisa ada kerjasama yang saling menguntungkan. Semua harus begitu kan Mas ya, kerja yang namanya kerjasama kan gitu, sehingga era sekarang itu adalah memang era kolaborasi dan itu juga yang diharapkan penemu blockchain. Nah kalau kita nggak cerita seperti ini kan lompatannya jadi kayak nggak nyambung ya. Iya, tiba-tiba. Ya sebenarnya kan karena inovasi teknologi hanya pada waktu tidak diperkirakan akan banyak berpengaruh itu saja sih. Pak, kalau dari infrastruktur dan kebijakan siap Pak untuk ke arah sana Pak? Ya bukan dibalik Mas, harus siap karena kan pertanyaannya mana lebih cepat inovasi teknologi dengan inovasi regulasi? Karena kan juga terkait security aja Pak, ini kan agak mau macam-macam. Jadi kan misalnya sebuah kita teknologi itu kita nggak pernah tahu sampai sekarang apakah ini teknologi yang paling akhir. Kita baru beli handphone iPhone berapa misalnya tiba-tiba udah seri baru. ya, mau nggak mau didorong ke sana juga Pak ya? Iya, artinya kan kita kayak seorang yang ketinggalan gitu loh. Padahal kalau lihat fungsinya, saya juga kadang-kadang suka, saya tuh pakai telepon murah Mas. Jadi kalau hilang nggak nyesel banget gitu. Oke. Ya. Sekarang kan nggak ada misalnya, Bang, kamu boleh pakai aplikasi saya asal kamu punya seperti ini. Nah, Mas Wahyu, ini biar agak santai. Ya, Pak. Kalau berkenan kita diskusinya sambil saya bikinin kopi. Siap Pak. Kesini Mas. Oke. Nah, nanti saya akan bikin kopi. Apa maunya kopinya? Nanti setelah itu saya buat. Nah, kita minum kopi. Siap Pak. Oke ya. Siap. Oke. Nah, ini Mas Wahyu, ini kopi-kopi yang sudah di roasting. Jadi siap seduh. Untuk menyeduh itu macam-macam. Kalau orang biasanya dibikin bubuk, ditambah air panas, kopi tubruk. Saya ingin memberi sajian kopi untuk Mas Wahyu, kopi hitam. Siap. Ya. Tapi pakai mesin. Ini mesin ini bukan seperti yang besar ya untuk di industri, tapi mesin untuk memang keperluan kantor ataupun rumah ya. Jadi sangat mudah ya. Mudah Pak. Iya sangat mudah kalau udah sering ya. Ya. Nah. Jadi kopi ini namanya single sehingga dia harus 12 gram ya. Karena dia kan numpuk seperti ini dan dia harus dipadatkan. Ini namanya tempers. Jadi kita harus stamping untuk supaya padat. Karena kalau dimasukin dia kan pasti tumpah ya. Nah, kualitas kopi, kemahiran seorang barista itu pada waktu tamping. Jadi kita akan menekan berapa lama dan seberapa kuat karena semakin kuat semakin padat. Ya, tapi yang harus kita perhatikan adalah hasilnya harus 30 mili. Oke. Dan mesin ini sudah akan mengatur untuk pada saat 30 mili keluar dia ya berhenti. Karena semi otomatis. Biasanya kalau mesin besar di sana ada yang otomatis, ada yang enggak. Jadi begitu sudah 30 mili dia biasanya diberhentikan manual. Kita taruh di sini, ya, kita hanya tinggal pencet ini, dia memproses. Jadi air panas dikeluarkan, ditekan, ini yang kita sebut espresso. Ini kalau bahasa gampang tuh biangnya, tapi kalau di Eropa orang minum espressonya, nggak ditambah air. Nah kalau espresso kita tambah air, itu kita sebut namanya black coffee atau orang juga sering nyebut sebagai americano. Americano Pak. Ya, nah kita kasih air dari sini.
airnya sendiri itu punya rasio dia 1:12 atau 1:15. Itu karena statistik dan akademik menyatakan itu kombinasi optimum yang paling bagus untuk sebuah kopi, ya. Ini saya karena hafal, jadi saya sudah tahu ini kira-kira sudah 1:12 atau 15. Ini kopinya yang kita tinggal bahas dulu. Nah, di sini ada krema. Ini bukti bahwa kopinya bagus dan prosesnya sudah dilakukan bagus. Dengan benar Pak ya? Ya, tapi kalau kopi tubruk kan tidak bisa seperti ini karena kopi dikasih air panas kan harus kita setir ya, kita aduk. Iya. Nah, tapi ini manfaatnya kalau nggak pakai gula, Mas. Oke. Jadi Bapak selalu minum yang tanpa gula Pak ya? Iya, jadi ini saya akan sharing ya. Jadi waktu saya ikut ambil sertifikat untuk sebagai profesi barista ya, level 1 itu basic. Saya disuruh nyoba kopi seperti ini, saya bilang, loh, nggak pakai gula aja masih pahit. Iya. Lalu instruktur saya tuh mengatakan yang selalu saya ingat, Pak Kris, kalau orang bilang minum kopi nggak pakai gula pahit, itu dapat dipastikan dia nggak pernah nyoba. Akhirnya saya coba, loh, kok nggak pahit juga gitu. Dan saya akhirnya bisa sekarang dengan meramu-ramu berbagai jenis kopi. Memang dasarnya tidak pahit ya, tetapi misalnya kalau misalnya di kopi itu banyak jenis-jenisnya dan sebagainya, ada satu ramuan tertentu yang kita sebut blend tadi, ada rasa aftertaste-nya tuh manis. Mas, ini udah jadi. Nggak enak juga nih kalau sambil berdiri kita bawa, kita duduk lagi ya, kita lanjutkan diskusinya. Nah, Mas Wahyu ini tinggal diminum, dicoba. Saya coba Pak ya? Ya, ya. Ini tidak pahit Pak ya? Ya, biasanya saya kalau meracik kopi itu yang selalu saya inginkan supaya tidak ada kesan bahwa ini pahit sehingga perlu gula. Ya, karena untuk apa kita minum kopi ditambah gula, di mana gula kan akan memberikan dampak efek negatif Pak ya? ya mungkin bisa banyak dampaknya lah. Pak, selain kopi-kopian Pak ya, Bapak juga punya concern Pak ya, di kesenian tradisional Pak ya, di wayang, ketoprak, dan ludruk Pak ya. Terus juga Bapak juga menjadi salah satu ketua Pak ya. Ini latarnya bagaimana Pak? Ya, jadi tahun 2007-an lah saya dihubungi oleh salah satu yayasan yang memang peduli terhadap kesenian tradisional. Waktu itu Pak Lulu Sumiarso ya. Singkat cerita saya diminta untuk berpartisipasi untuk bermain. Tetapi sebenarnya saya memang dari sejak kecil waktu saya di Kediri itu mulai dari kelas 5 SD sampai 2 SMP itu kegiatan ekstrakurikuler saya itu cuma 2, satu pramuka, satu kursus nari wayang. Itu karena Bapak di Jawa Pak ya? Iya, karena saya di Jawa itu tahun 66 sampai 69 itu kegiatan saya dan adik-adik saya itu oleh orang tua mengikuti tadi kegiatan ekstrakurikuler, yaitu dalam bentuk tari wayang, namanya wayang orang waktu itu ya. Sampai ikut pentas dan sebagainya gitu. Jadi waktu diajak kembali saya tertarik. Kemudian diminta jadi pengurus itu sebenarnya mungkin ada sebuah hal lain ya, di samping saya senang berorganisasi ya. Juga kalau ketuanya wayang orang atau seni tradisional di Jawa, bukan orang Jawa tuh biasanya lebih ada simpatinya gitu loh. Jadi waktu itu, loh, Pak Krisnya orang Jawa ya? Bukan, saya orang Sunda, tapi loh kok ngurusin ketoprak kan gitu. Di situ Mas, sampai sekarang ya, mungkin waktu pandemi saja tidak aktif, dan waktu itu akhirnya kita mendirikan yayasan sendiri ya. Kemudian sebenarnya fungsi saya di yayasan itu sebagai ketua dewan pengawas yayasannya, dan di situ juga ada Mas Eko dan beberapa teman-teman lain termasuk ownersnya Pak Ari Mukadis.
Dan sekarang terus berjalan. Jadi berhenti hanya karena pandemi, tapi kira-kira 6 bulan yang lalu kita sempat pentas di mana mulai ada kelonggaran dan dibolehkan kita pentas sekali, dan kita punya agenda juga di 2023 ini sama Mas Eko untuk pentas kembali. Jadi kita pentasnya tuh komunitas, ada komunitas bankir, komunitas wartawan, komunitas bisnis gitu, dan intinya adalah kepedulian bahwa kita bisa mementaskan sebuah seni tradisional supaya tidak hilang, juga memberikan apresiasi kepada para pelaku seninya. Pak, kalau kita lihat kan dari pengalaman Bapak ya Pak ya, ini seperti apa sih Pak pekerja seni tradisional kita, terus kebudayaan tradisional kita Pak? Jadi seninya sendiri itu memang banyak yang masih bisa mempertahankan ya Mas ya, dalam arti kepedulian. Tetapi persoalannya menurut saya itu bagaimana mengkaderisasi penontonnya. Jadi kalau kita pentas tuh biasanya kalau nggak orang yang memang seneng wayang atau seneng ketoprak, lalu yang diajak juga teman-teman dan komunitasnya seneng wayang sampai ketoprak, dan sangat minim generasi muda gitu, karena selalu dipersepsikan namanya seni tradisional itu semua tradisional. Jadi kalau kita lihat sekarang, kita melihat sebuah pentas kan sudah didukung oleh teknologi yang bagus ya, sehingga kesannya lebih kekinian. Nah, di seni tradisional sebagian bisa dilakukan, tetapi pada intinya pakaian misalnya sebagai identitasnya itu memang tidak bisa dimodernkan gitu loh. Ya, apalagi misalnya generasi yang sudah seneng superhero seperti Batman gitu ya. Ini kalau di wayang ada Gatot Kaca, ada Arjuna, pakaiannya memang harus seperti itu. Nah, jadi itu simbol ketradisionalnya suka dilihat dari situ, tetapi di dalam pentasnya kita melakukan modernisasi. Pengemasannya udah modern. Betul, Pak. Tapi manakala tampilannya itu harus juga dimodifikasi. Di situ ada sebuah friksi lah, Pak, dimodernkan tuh boleh, tapi kalau misalnya mengganti baju seorang Arjuna, seorang Gatot Kaca, dimodernkan, jadi justru tidak mengembangkan seni tradisional. Benar juga gitu. Jadi sebenarnya ketradisionalannya itu adalah sesuatu memang karakteristik yang tidak bisa dirubah. Tetapi waktu dipentaskan sudah pakai teknologi, Mas. Oh, iya. Berarti panggungnya segala macam. Betul, ya itu sudah mengikuti. Gitu. Oke Pak. Pak, selain concern juga di kesenian tradisional Pak ya, Bapak juga punya kemahiran khusus Pak ya, menulis Pak. Ya. Ini awalnya bagaimana Pak? Ya, saya mulai menulis itu tahun 1980 saya mulai bekerja. Itu saat di mana tuh Pak? Di BRI. Ya? Jadi saya di BRI, tapi di kampus tuh saya sering beberapa kali menulis di koran kampus IPB namanya Alma Mater. Kalau ditanya kok bisa, saya kadang-kadang juga selalu bertanya kenapa saya tiba-tiba menulis ya gitu. Tetapi waktu saya itu bukan given Pak ya? Iya, karena tidak ada keturunannya. Tapi saya bisa mencari sebuah penyebab. Jadi waktu saya job training itu zaman tahun 80-an, 81 ya. Di Indramayu itu memang kantor masih pulang jam 2. Jadi setelah pulang dari kantor itu biasa tidur siang terus bingung setelah itu. Ya kan? Lalu olahraganya waktu itu tenis. Masa mau tiap hari main tenis? Lalu karena saya sedang job training, saya mulai senang membuat ringkasan-ringkasan gitu, peraturan, ketentuan. Nah, terus saya bilang, lah ini saya kok bisa nulis ya, karena kan buat dinilai. Nah, akhirnya dari situ saya nyoba Mas, nyoba menulis. Jadi saya mulai menulis tahun 80, dan terus sampai sekarang. Jadi kalau
semua saudara juga bilang kira-kira turunan siapa ya kamu kok bisa akhirnya mungkin sebagai senang menulis lah ya, karena kalau dari jumlah artikel dan buku juga sudah banyak, ya orang tidak bisa menghindari kalau ditanya bahwa mungkin kamu punya bakat gitu. Jadi saya kalau ditanya, saya ingat Mas, waktu SD itu saya paling takut tuh pelajaran menyanyi sama pelajaran mengarang. Mengarang Pak ya? Ya. Tapi ternyata malah mahir di sana Pak ya? Nah, nggak tahu tuh, karena saya tiba-tiba bisa menulis itu kayak sebuah satu keterpaksaan, karena waktu tingkat 2, tingkat 3 di IPB itu selalu ada harus membuat sebuah mini makalah gitu ya, atau ringkasan ya. Mungkin itu memberikan stimulan saya untuk semacam latihan menulis, tetapi betul-betul hanya karena saya memerlukan nilai gitu kan, nggak nilai-nilai supaya lulus gitu ya. Diskusi kelompok kan harus punya bahannya, mulai dari situ kalau menurut saya tuh. Pak, ada waktu-waktu khusus nggak sih Pak, atau ambience tertentu Pak agar bisa menulis Pak? Sekarang enggak Mas, saya kalau jadi selalu deadline saya ke Infobank itu selalu last minute, karena walaupun sudah diberitahu 3 minggu sebelumnya atau 2 minggu, kok nggak ada moodnya ya, kok nggak ada idenya. Tapi dia bilang, Pak besok tuh terakhir atau 2 hari lagi terakhir, masih sehari, besok masih bisa, besok ya ditunggu, besok jam 2 malam itu saya bikin. Itu saya biasanya bikin terus saya endapkan 1 malam, besok sebelum dikirim saya baca lagi. Nah saya juga sempat nonton film Ernest Hemingway ya Pak ya. Yeah. Itu juga, dia juga sempat kehilangan passion Pak terakhir masa hidupnya Pak. Emang sulit Pak ya itu Pak ya? Saya merasakan itu. Jadi kalau Pak Kris nulis gitu terus ditungguin, kayaknya mungkin nggak bisa ya. Tapi kalau ya pokoknya nanti sore ya, jam berapa, jam 6 gitu. Oh, yang penting kan jam 6. Iya. Ada deadline. Nah, kalau sudah jam 4, wah aku kan janji nulis ya. Iya, nanti tiba-tiba tuh pas entah lagi apa, langsung aja saya lari ke komputer. Ngalir gitu. Jadi saya tulis semua, baru saya endapkan besok paginya, baru saya self editing lah, saya edit. Karena saya tahu bahwa mungkin ada space yang nanti terbatas, ada yang harus dikurangi kan, nanti itu pasti akan dilakukan oleh redaktur ya. Gitu. Oke. Pak, dari berapa buku yang Bapak buat Pak ya, mana Pak yang paling lama atau yang paling tantangnya paling banyak Pak? Jadi kalau yang hampir dari 12 buku saya itu 10 itu kumpulan tulisan. Jadi dari artikel-artikel di rewriting menjadi sebuah buku. Yang 2 dibikin dari 0 itu judulnya Pengalaman 25 tahun Menggeluti Kredit Pedesaan. Jadi saya kan tahun 2000, tahun 80 sampai 2005 di BRI. Jadi bukan biografi atau biografi, tapi ya memang pengalaman selama saya tahu mengenai Kupedes, dan disertasi saya S3 juga mengenai itu. Ya. Pak, balik lagi nih Pak, kan Bapak punya pengalaman panjang Pak ya di industri keuangan, baik sebagai profesional ataupun birokrat Pak ya. Nah dari pengalaman ini Pak, masih yang membekas apa tuh Pak? Dari sekian banyak itu Pak? Ya, jadi kalau di industri perbankan itu kan saya 80 sampai 2015. Saya ada di BRI 25 tahun, di Danamon 2 tahun, kemudian di Mandiri 5 tahun. Kalau mau bicara di perbankan, saya tidak punya sebuah apa tadi kalau Mas Wahyu, pengalaman yang membekas Pak ya? Pengalaman yang membekas ya gitu, yang artinya selalu teringat gitu ya. Kayaknya tidak ada ya, karena saya bekerja begitu saja. Kalau mau dipilih barangkali
Saya kepala eksekutif LPS pertama dan yang tercepat. Ya, mengundurkan diri Pak ya? Ya, jadi itulah barangkali sesuatu yang paling mengesankan buat saya dalam konteks alasan sederhana mengapa saya mengundurkan diri itu tidak ada yang tahu. Dan sebagian saya bisa katakan kenapa setelah saya mengundurkan diri muncul Century kan. Dan saya pikir kalau saya saya diselamatkan oleh Tuhan, oleh Allah SWT. Ya sudah Chris, kamu di situ aja cukup 2 tahun gitu. 2 tahun Pak di LPS berarti ya? Ya. Tetapi sebenarnya di sisi lain challenge-nya mungkin sudah berkurang karena waktu itu kan betul-betul dipilih pertama kali itu untuk menyiapkan segala sesuatu berkaitan peraturan, baik yang diamanatkan oleh Undang-Undang LPS pada waktu itu dan juga kebutuhan untuk operasional. Karena saya di sana tuh 1 bulan kemudian sudah harus nutup BPR. Dan selama saya bekerja tidak pernah menyelamatkan bank. Nutup bank malah ya? Ini kayak pemburu berdarah dingin ya. Ya itu Mas, kalau itu saya mengesankannya begini, kapan ya harus saya ceritakan alasan saya gitu. Alasan apa Pak mengundurkan diri Pak? Karena kabarnya ada kabar karena Bapak mau ngambil program doktor atau? Oh, kalau alasan yang saya sampaikan kepada Presiden, saya ingin fokus menyelesaikan program doktor memang. Tapi kalau alasan personalnya Pak? Nah itulah biar jadi rahasia di antara kita. Tapi ada alasan lain selain program dokter itu Pak ya? Orang hanya debak, tapi menurut saya ada yang mungkin tingkat kebenarannya 50% ya. Berarti nggak penuh Pak ya? Iya. Karena saya juga berpikir kalau itu saya misalnya makanya saya tidak pernah mau membuat autobiografi karena saya terhalang nanti waktu di LPS kenapa Anda mundur dengan bahasa mau sekolah itu kan kayak orang pasti nggak percaya. Kecuali setelah itu tidak ada masalah ya. Iya benar. Karena setelah itu masalah Pak ya. Berarti itu juga memang suatu mungkin ada signing kali Pak ya. Ini akan ada masalah. Kalau Mas Eko tuh selalu bilang, loh Pak KW itu di mana-mana selalu wuruh saturung winoro. Jadi dia tahu sebelum apa yang akan terjadi gitu. Karena di wayang itu ada Bathara Kresna yang punya organ lompian, jadi dia bisa lihat masa depan gitu. Nah, padahal saya waktu dikasih nama Krishna itu bukan karena wayang. Iya. Kenapa Pak? Jadi kata ayah saya, waktu saya lahir itu ada Perdana Menteri India, Krishna Menon ke Indonesia. Jadi diambil Krishnanya aja, Wijaya nama ayah saya. Di perwayangan itu kan, kalau mau bicara yang buruk dan yang jelek kan, Krishna kan berpihak kepada Pandawa yang memang simbol kebaikan gitu ya, kebenaran gitu. Nanti Kurawa itu simbol ketidakbenaran lah kira-kira ekstrimnya gitu ya. Dan filosofinya adalah bahwa orang yang tidak benar itu biasanya kalau di film kan jagoan nggak pernah mati gitu. Iya, selalu menang Pak ya. Selalu menang. Tetapi kalau kita lihat cerita Baratayuda, filosofinya itu mengajarkan kemenangan itu sebuah duniawi ya, kesementaraan gitu. Pak, berarti soal kenapa mundur dari ketua LPS tetap jadi rahasia di antara kita nih Pak ya? Iya, apakah off the record dia nggak ada. Oke, siap Pak. Pak, sekarang kita masuk ke pertanyaan cepat Pak. Wah, ini serius banget nih ya. Sebenarnya enteng sih Pak. Ya, tapi saya senang kok. Okay. Silakan. Jadi bisa Bapak pilih salah satu Pak dari apa yang kita kasih Pak. Oke. Bankir atau penulis Pak? Penulis. Jas atau batik Pak? Batik. Ngeracik kopi atau main ketoprak? Main ketoprak. Sepatu pantopel atau sneaker Pak? Sneaker. Digital atau konvensional? Digital. Mobil listrik atau BBM Pak? Listrik. WFA atau WFO Pak? WFH. Oke Pak. Ada yang mau dijelaskan Pak?
Bankir itu simbol sebuah profesi Oke. dan orangnya akan mati. Kalau penulis tetap karyanya Pak? Penulis itu kan penulisnya boleh mati, bukunya tidak. Iya, karyanya tetap abadi Pak. Iya, gitu. Oke Pak, terima kasih Pak atas Terima jawabannya, kasih. Pak. Terima kasih atas kopinya Pak. Sama-sama, saya juga terima kasih diberi kesempatan untuk berdiskusi dengan teman-teman dari tim Infobank. Oke Pak, sehat selalu Pak. Tetap Sama-sama, berkarya, Pak. sehat selalu, sukses Oke. selalu. Terima kasih Pak. Terima kasih. Oke, demikian Infobankers, wawancara kita dengan Pak Krisna. Semoga segala pengalaman dan insight yang menarik bisa memotivasi kita ke depan. Sampai jumpa di program The Leaders berikutnya.